Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dalam menjalankan aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat kita rasakan. Amin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan kita, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Disiplin Nabi Lut. Disiplin Nabi Lut. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami kisah teladan Nabi Lut. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan paham kisah teladan Nabi Lut. Selanjutnya meneladani sikap disiplin Nabi Lut. Setelah anak-anak memahami kisah teladan Nabi Lut, maka diharapkan anak-anak bisa meneladani sikap disiplin Nabi Lut. Selanjutnya anak-anak diharapkan bisa menjelaskan pesan moral dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian menjelaskan perilaku disiplin Nabi Lut. Yang pertama kita akan membahas mengenai biografi Nabi Lut. Nabi Lut adalah utusan Allah. Nabi Lut mendapat tugas berdakwah kepada kaum Sadum. Kaum Sadum hidup di daerah Yordania. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Kisah singkat Nabi Lut. Nabi Lut merupakan hamba yang sholih dan disiplin. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, berdakwah, serta menegakkan hukum Allah. Nabi Lut mendapatkan tugas untuk mendakwahi kaum Sadum di Yordania. Nabi Lut mengajak kaumnya agar mentaati perintah Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Kebanyakan kaum Sadum menolak dakwah Nabi Lut. Bahkan istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Melihat tingkah laku kaumnya yang keras kepala, Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah agar menimpakan azabnya kepada kaum Sadum. Sebelum menurunkan azab, Allah mengutus malaikat untuk menemui Nabi Lut agar memberi kabar bahwa azab Allah akan segera turun dan menyuruh Nabi Lut beserta orang beriman untuk meninggalkan kampung halamannya. Selanjutnya adalah kebiasaan buruk kaum Sadum. Tadi sudah dibahas mengenai kebiasaan buruk kaum Sadum, bahwasanya Nabi Lut mengajak kaum Sadum untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Nah, di sini kebiasaan buruknya seperti apa? Kaum Nabi Lut memiliki kebiasaan buruk, yakni suka merampok, membunuh, dan menganiaya orang yang lemah. Kebiasaan buruk lainnya yang tak kalah kejinya adalah menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki tertarik pada laki-laki, perempuan tertarik pada perempuan. Perilaku kaum Sadum merupakan perilaku yang melampaui batas. Oleh karena itu mereka mendapatkan azab yang pedih. Selanjutnya adalah doa Nabi Lut. Kerusakan yang ditimbulkan kaum Sadum sudah melampaui batas. Bahkan mereka menantang Nabi Lut agar menunjukkan azab Allah. Kemudian Nabi Lut berdoa, "Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin." Dia berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah aku menghadapi kaum yang melakukan kerusakan dengan menurunkan siksaan kepada mereka, lantaran mereka telah mengadakan suatu perbuatan keji yang baru dan bersikeras menjalankannya terus." Maka Allah mengabulkannya. Selanjutnya adalah pengkhianatan istri Nabi Lut. Ketika Allah hendak menurunkan azab kepada kaum Sadum, Allah mengutus malaikat ke tempat Nabi Lut. Malaikat tersebut bertamu ke rumah Nabi Lut untuk memberitakan bahwa kaum Sadum akan diazab oleh Allah di waktu subuh dan meminta Nabi Lut untuk segera meninggalkan desa.
Malaikat yang diutus Allah tadi menyamar sebagai laki-laki tampan, sehingga membuat Nabi Lut khawatir kalau tamunya itu akan dianiaya oleh kaum Sadum. Nabi Lut berpesan kepada keluarganya agar merahasiakan kabar tentang tamunya Nabi Lut itu. Istri Nabi Lut berkhianat. Ia memberitahukan kepada kaum Sadum bahwa di rumahnya ada tamu yang tampan. Kemudian para laki-laki dari kaum Sadum mulai berbondong-bondong menyerbu rumah Nabi Lut. Nabi Lut gagal menghalangi kaum Sadum yang memaksa masuk rumahnya. Kemudian malaikat berkata, biarkan mereka masuk, kami bukan manusia, kami adalah malaikat. Kemudian malaikat menampakkan wujud aslinya. Selanjutnya yang terakhir adalah azab yang menimpa kaum Sadum. Akibat perbuatannya yang melampaui batas, kaum Sadum mendapatkan azab yang sangat dahsyat dari Allah. Azab tersebut berupa gempa bumi yang sangat dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu, kemudian tanahnya dibalik oleh Allah sehingga hancurlah seluruh kaum Sadum yang durhaka, dan istri Nabi Lut termasuk yang terkena azab. Adapun cara meneladani kedisiplinan Nabi Lut, yang pertama adalah sikap disiplin harus ditegakkan dimanapun berada, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Lut. Nabi Lut senantiasa disiplin dimanapun berada. Yang kedua, menjalankan ibadah sholat di awal waktu. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan benar. Yang keempat, memakai seragam sekolah sesuai aturan yang berlaku. Yang kelima, membaca Al-Quran tiap hari. Yang keenam, harus pandai mengelola waktu. Nah, anak-anak, itulah pelajaran yang dapat dipetik dari kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Maka setelah ini Pak Fajrin berharap anak-anak bisa menerapkan 6 sikap disiplin dari kisah teladan Nabi Lut. 6 ini apa? Yang pertama, sikap disiplin harus ditegakkan dimanapun berada. Nah, Pak Fajrin berharap kalian bisa menerapkan ini. Yang kedua, menjalankan ibadah sholat di awal waktu. Nah, silahkan dibiasakan anak-anak menjalankan ibadah sholat di awal waktu, lebih utama berjamaah di masjid. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan benar. Yang keempat, memakai seragam sekolah sesuai aturan yang berlaku. Hari Senin seragamnya apa, hari Selasa seragamnya apa. Yang kelima, membaca Al-Quran tiap hari. Jadi misalnya ba'da sholat subuh dan ba'da maghrib dibiasakan membaca Al-Quran. Yang keenam, harus pandai mengelola waktu. Artinya anak-anak sekalian harus memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang baik, kegiatan yang bernilai ibadah, kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, anak-anak sekalian, itulah kisah teladan Nabi Lut terkait dengan disiplin. Semoga anak-anak sekalian bisa menangkap dan memahami pelajaran yang dijelaskan oleh Pak Fajrin. Adapun kekurangan Pak Fajrin dalam memberi penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.